Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Gestur didukung oleh Kuku Bima Energy. Pepatah mengatakan pengalaman adalah guru terbaik. Dari pengalaman seorang terjatuh dan dari pengalaman pula seorang bangkit untuk meraih mimpinya. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Gestur bersama saya Abraham Silaban. Hari ini pemirsa, kami bersiaran spesial di hari Senin, siaran Gestur selama 1 jam ke depan. Kita akan berbicara tentang pengalaman kebatinan di tengah suasana Lebaran Idul Fitri yang tentu saja masih Anda nikmati bersama dengan orang-orang terdekat Anda. Dan langsung saja saya akan mengajak di acara saya yang spesial ini, tamu saya yang spesial, mungkin beberapa dari Anda sudah kenal dengan Berry Senloko. Selamat malam Mas Berry. Selamat malam, Pak. Ya, minal aidin wal faizin ya Mas. Sama-sama, mohon maaf lahir dan batin. Baik, Mas Berry sekarang udah ganti nama ya? Iya, jadi Muhammad Berry Al-Fatah sekarang sejak saya memutuskan jadi mualaf. Baik, memutuskan menjadi seorang mualaf, berarti ini lebaran pertama? Lebaran pertama, Baik. bulan Ramadan pertama. Baik, gimana suasana lebaran pertama Mas Berry? Menyenangkan, excited, terus saya enjoy ngejalanin. Baik, mungkin dari pemirsa akan lebih mengenal Mas Berry ya, lebih dalam kita akan melihat tayangan berikut ini secara bersama-sama pemirsa. Perjalanan religi Berry Al-Fatah demikian indah dan menyentuh jiwa. Berry adalah personil Senloko, grup rock yang disebut sebagai Linkin Park-nya Indonesia. Sebagai rocker, penampilan Berry cukup angker. Tato membungkus hampir seluruh tubuhnya. Hidup di tengah sorotan lampu belum mampu menenangkan kalbu. Teriakan kagum para penggemar tak membuat hati Berry bergetar. Bagai nahkoda, ayah 2 anak ini pernah terombang-ambing di tengah samudra, ditinggalkan keluarga, takluk pada narkoba. Hidup Berry benar-benar hampa. ...26 Oktober 2013... Berry menjadi korban penyiraman air keras. Tak hanya wajah, ia pun hampir kehilangan penglihatannya. Musibah memang tak ramah, namun Berry menolak marah. Di tengah rasa pasrah, Berry justru menemukan hidayah. 2 bulan mengenal Islam, Berry langsung terkesan. Ternyata zikirlah yang mampu mengubah hidupnya. Sejak 20 Maret 2015 lalu, ia memutuskan berhijrah dan menyandang nama baru Muhammad Berry Al-Fatah. Pro kontra datang silih berganti.
Tapi ia tak peduli. Berry percaya sekaligus bahagia pada apa yang kini ia jalani. Kita lihat bersama bahwa lagu tadi judulnya Kedamaian. Iya. Baik, kalau kita lihat secara bersama-sama ada lirik yang menyatakan kedamaian. Dan secara mengejutkan tentu saja bahwa Mas Berry memilih untuk Iya. mualaf atau masuk Islam. Iya. Bisa dijelaskan, bisa diceritakan pengalaman spiritual itu seperti apa, Mas? Kalau balik lagi ke lagu tadi, pas saya nulis part saya di lirik lagu itu, saya menuliskan tentang kedamaian kan. Tapi pada saat itu mungkin saya belum bisa menjalankan apa yang saya tuliskan sih. Baru setelah ngelewatin sebuah titik, baru akhirnya saya pelan-pelan mulai bisa Oke. mempraktekkan apa yang saya tuliskan di hidup saya. Bisa dikatakan berarti merasakan kedamaian saat ini, Mas Berry? Iya, saya udah nyampe satu titik di mana saya udah ngerasa lelah ya. Saya pikir saya udah mencapai segala sesuatu, tapi ternyata saya belum mencapai itu dan ternyata saya ngerasa kosong, hampa. Dan akhirnya saya dapat sebuah peristiwa, sebetulnya peristiwa yang common thing ya, biasa yang kita bisa lihat di kehidupan sehari-hari. Cuman peristiwa itu apa ya? Monumental sih buat diri saya waktu itu, dan setelah saya mulai mendalami dan menjalankannya ya akhirnya saya Ada kesini. pengalaman tertentu, Mas Berry, yang Anda alami kemudian yang mengantarkan Anda pada pilihan hidup Anda saat ini? Pengalaman banyak apa ya, banyak perilaku masa lalu saya yang berubah, kebiasaan-kebiasaan lama yang Bisa Anda berubah. ceritakan yang masa lalu seperti apa? Ya bisa dibilang dulu saya adalah seseorang yang hidupnya secara bebas ya, bebas tanpa aturan. Saya mau ngelakuin apa aja yang saya mau, nggak ada batasan. Dan akhirnya saya terjebak di situasi kayak gitu dan saya merasa frustasi ngejalanin itu, dan sampai di satu titik saya ngerasa saya butuh pegangan, tapi saya nggak tahu harus berpegang kepada apa gitu. Dan ada sebuah peristiwa yang buat saya mulai berpikir, oh ternyata ada sesuatu yang saya sangat bisa bersandar ke hal itu. Akhirnya saya menjalankan itu. Baik, Anda mengatakan tadi frustasi, dalam bahasa awamnya gelisah begitu. Ya, nggak ada habisnya. Kegelisahan seperti apa yang Anda rasakan kemudian sampai pada momentum Anda bertemu dengan Islam? Macam-macam ya, frustasi, terus mulai dari kejadian 2 tahun yang lalu saya sempat disiram air keras, itu saya juga jadi seseorang yang paranoid. Apalagi kalau misalnya di keramaian gitu kan. Saya jadi nggak bisa percaya sama siapa-siapa, dan saya punya perilaku apa ya, ketergantungan sama narkoba juga. Oke, iya, saya dengar waktu itu informasinya. Ya. Selanjutnya? Dan ya saya melakukan hal-hal seperti itu aktif ya, hampir setiap saat supaya bisa menutup rasa frustasi saya gitu. Dan akhirnya saya nyampe satu titik di mana saya udah nggak bisa ngerasain apa-apa lagi, udah hampa. Tapi tiba-tiba ya saya jadi gelisah, apa ya? Saya kayak takut kehilangan jati diri saya sebetulnya sih. Dan di saat itulah ada sesuatu sih yang ya bisa dibilang menyadarkan akal sehat saya ya. Baik. Anda bisa jelaskan waktu itu siapa yang pertama kali mengenalkan Anda pada agama Islam? Sebetulnya mengenalkan secara spesifik atau mengajarkan saya harus mengikuti ini atau itu nggak ada sih sebetulnya. Cuman di saat saya lagi berusaha apa ya, di saat saya lagi berusaha mengalihkan stres saya tuh kadang-kadang saya suka memfokuskan pikiran saya sama sesuatu gitu kan. Dan kebetulan saya pada saat itu saya lagi memfokuskan sama sesuatu yang sebetulnya common thing ya, biasa terjadi sehari-hari sih di hidup saya udah sering lihat gitu. Misalnya seperti ngeliat orang ibadah gitu depan saya, jalankan sholat, dengar suara azan gitu. Tapi entah kenapa pada hari itu, di saat saya melihat hal yang normal, Baik.
normal itu kelihatannya. Saya ngerasa itu bukan sesuatu yang normal, tapi saya ngerasa itu sesuatu yang berharga dan saya pingin bisa seperti Kabarnya itu. ketika Anda mendengarkan suara azan waktu itu, hati Anda bergetar. Iya sangat. Bisa diceritakan momen-momen waktu itu? Hati saya rasanya remuk. Rasanya remuk, cuman remuk bukan yang kayak seperti yang biasa saya rasain sebelumnya, cuman saya ngerasa terharu sih di situ sih. Saya ngerasa saya udah banyak lakuin jalan yang salah sih selama ini di hidup saya, dan seperti itu sia-sia dan nggak berguna. Baik. Dan pada saat itu entah kenapa saya berpikiran intinya saya mau jadi ini sih, saya mau jadi orang yang bisa baik di mata Allah gitu. Baik. Intinya itu aja sih pikiran saya waktu itu. Itu harapan semua orang tentu saja. Iya. Dan Mas Berry, ada tahapan yang Anda kemudian harus lalui setelah Anda memutuskan pada pilihan Anda, yaitu penyesuaian dengan keluarga, penyesuaian dengan teman-teman terdekat Anda, teman satu band Anda di Saint Loco tentu saja yang nanti bisa di-sharing bersama kita dalam gestur. Tetaplah bersama kami, pemirsa, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.